periksa jumlahnya sudah mencapai 55.000 lebih. Jumlah kasus yang kita periksa sudah mencapai 47.000 orang lebih. Hasil positif sampai dengan hari ini adalah 7.418 orang. Ini adalah positif terkonfirmasi dengan menggunakan real time PCR. Hasil negatif adalah 39.943 orang. Pemantauan yang kita lakukan terhadap pasien ODP adalah sebanyak akumulasinya 193.571 orang. Sebagian besar dari pemantauan ODP ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, balik lagi bareng KB Kirun Bambel. Tererore. Wow. Torerore. Apa yang mau kita bahas hari ini, bro? Kita mau bahas tentang reaction. Tapi video kita yang kemarin gimana tuh? Ya, kemarin gue mau sempat cerita dulu sedikit. Kemarin tuh gue upload video tentang zodiak dan antusias teman-teman itu sih lumayan positif banget. Positif di hal apanya tuh? Ya positif bagus, mereka menanggapi lah untuk tentang zodiak ini. Mungkin mereka terhibur, gue juga nggak tahu. Zodiak ini ada yang request nggak buat sama lu? Kebetulan ada yang request, Bil tolong dong Bil katanya, reaction tentang COVID. Ayo kak, tolong kak, reaction tentang COVID. Bil banyak banget. Makanya gue kebetulan banget oke lah. Mumpung Indonesia lagi seperti ini kan, langsung aja mungkin kita mulai reaction tentang COVID-19. Materinya udah siapin belum? Jangan asal yang telepon berjalan aja nih. Berjalan aja lah. Kebetulan ada di video-video berita-berita gua lihat sih banyak bener. Ada yang penolakan jenazah, ada yang ngengking disuruh sama petugas, bahkan ada yang mirisnya sih, ini yang gua sedihnya, sampai mati kelaparan gara-gara COVID. Tapi tunggu bentar Bil. Sebelumnya gue mau tanya sama lu Bil. Kita mau bahas COVID nih. Lu tahu gak sih COVID itu apa? Itu pertanyaannya. COVID itu corona. Iyalah. COVID itu panjangan dari coronavirus disease 2019. Apa tuh? Gue gak ngerti. Ya, itu virus, itu sebuah virus. Dan virus itu adalah mikro. Itu nggak kelihatan oleh kasat mata. Itu yang dimana kan. Terus gue dengar kita juga harus social distancing gitu ya? Ya ini makanya kita bikin konten jaga jarak, men. Jaga jarak. Ya nggak masalah lah. Memang kita saling tahu kita sehat insya Allah. Kita juga udah periksa tadi kan. Iya benar. Kita tuh udah negatif. Tapi buat menyontohin ke teman-teman kita harus tetap jaga jarak. Social distancing. Oke, langsung aja. Mungkin langsung aja ya. Kita langsung lihat video yang pertama tentang COVID-19. Dan ini ada pasien PDP COVID-19 di Garut yang kabur. Waduh. Tonton dulu bro. Coba. Pengen banget gue lihat. Orang pasien isolasi corona di RSUD Selamat Garut, Jawa Barat dilaporkan kabur dari rumah sakit. Pasien yang statusnya PDP tersebut akhirnya berhasil ditemukan di rumahnya dan langsung kembali di... Dia kabur kan? Kabur. Terus kaburnya itu ke rumahnya. Itu kan sama aja bohong nganterin. Gimana sih? Lu ada penyakit nih. Lu bawa penyakit ke keluarga lu. Itu kan bahaya kan? Secara langsung kan membahayakan orang Membahayakan lain. banget. Sedangkan ini juga udah pasien PDP loh, bukan Iya. ODP lagi. Itu positif dalam pengawasan apa? Gua nggak tahu singkatannya PDP. Apa itu PDP? Pasien dalam pengawasan. Lu asal-asal mau ngajak gua reaction tapi lu sendiri Ya. nggak tahu. Aduh. Gua rada bingung singkatannya itu. Kita nggak usah bahas singkatan. Ini tadi gimana? Kita bahas video ini. Yang kabur dari Garut. Kabur dari Garut. Ya kalau menurut gua sih gimana Bila? Seharusnya kalau memang udah positif gitu kan, apalagi dia tuh PDP, pasien dalam pengawasan, yang artinya dia tuh ya kemungkinan ada virus di tubuhnya dia tuh. Bener banget. Jadi kalau menurut gua sih seharusnya dia ikutin aja lah. Kalau emang dia mau dirawat ya dirawat gitu. Jangan ketika lu udah dirawat, lu malah kabur. Bener.
Terus lu kaburnya malah pulang ke rumah lu gitu kan. Sedangkan pulang ke rumah membahayakan itu Iya. atur orang tua, adik, kakak, apalagi ada kakek nenek yang udah Kakek rentan nenek. lu, itu udah tua. Kan akhir-akhir ini kan gua dengar korban meninggalnya ya maafnya ngomong gitu ya, yang udah lanjut usia Udah di atas lanjut 50 usia di atas tahun. 50 tahun yang memang udah fisiknya lemah, fisiknya lemah. Jadi kalau menurut gua sih pada intinya itu lu ikutin aja Bener anjuran banget. pemerintah. Kalau emang lu harus dirawat ya dirawat lah gitu. Jangan kabur-kabur kayak gitu. Mungkin komentar gue itu aja sih gitu. mungkin next ya. Yang ini yang lebih mangkalnya gua. Makal apa bro? Yang lebih jengkel ya jengkel. Gua malu bahasa kampung bawa. Gua kurang paham itu, sorry ya. Ini nih langsung aja. Ini pasien positif COVID-19 di Sulawesi Selatan mengamuk saat akan isolasi. Mengamuk. Mungkin langsung aja tonton video ya. Boleh. NA, seorang warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, positif terjangkit COVID-19, mengamuk dan enggan dievakuasi petugas medis ke rumah sakit. Awalnya NA adalah pasien dalam pengawasan atau PDP, namun pada Rabu 1 April 2020, hasil tes swab sudah keluar dan ia dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Saat masih berstatus PDP, NA dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Gimana menurut lo? Menurut gua lagi nih. Ya, iya dong. Ntar kita Bukan lu dulu. Kan Oke. tadi udah gua. Sekarang lu dong gantian. Gue sebenarnya nih pengen cari aman. Itu tujuan gua. Menurut gua sih dia ini memang udah positif, tapi kok malah ngengkeng gitu. Kasusnya Malah- nggak jauh malah beda yang- sih sama yang pertama tadi. Emang Kalau- kasusnya nggak jauh beda, tapi yang pertama tadi kan baru PDP, pasien dalam pengawasan. Yang ini udah fix positif. Dia malah mengamuk-ngamuk nggak jelas. Gini aja lu logikanya. Lu sakit Run. Lu ini sakit apa? Sakit apa? Lu sakit emah lah. Memang kita di rantauan udah gitu. Kalau Kita makan. Ya kan? hari ini aja kita makan mie. Makan ini kan gila gua kentut bau. lu sakit emah. Sedangkan lu ini mau gua obatin, tapi lu ngengking, lu nggak mau diobatin. Itu apa namanya? Gua Coba nggak berani ngomong. Ya nggak, menurut lu itu apa? Gua nggak mau nyinggung orang. Ya, sorry. enggak. Ini kan gua kan nyantain lu sakit emah. Mau gua obatin, tapi lu malah ngengking, lu nggak mau diobatin, berarti lu Udah ada di otak gua. apa? Udah, jangan dilanjutin. Lu nggak berani ngomong lu. Iya gitu ya. Itulah kira-kiranya. Lu mungkin Tapi itu ada tambahan? menurut gua sih lebih bahaya dari emah ya. Iya benar, itu kan Kayak cuma misalkan contoh. lu punya borok yang gede itu di kaki lu gitu ya. Lu punya borok yang gede di kaki lu, dan kaki lu tuh kalau nggak diobatin mau nggak mau harus dipotong. Amputasi. Gitu. Sedangkan lu nggak mau diobatin, berarti kaki lu bakal Potong dong. dipotong. Itu kan Jadi ya lu jangan ngamuk-ngamuk lah gitu. Buat siapapun yang kalau emang mau dirawat ya dirawat, jangan ada penolakan apalagi sampai ngamuk-ngamuk. Gua rasa itu sih enggak banget sih. apalagi juga perawatan juga kita nggak bayar tuh, memang ditanggung pemerintah semuanya kalau untuk khusus pasien COVID. Next ya. Agak gimana gitu ya. Yang ini lagi yang gue sedih banget, gue nonton di berita nih. Miris jenazah perawat COVID-19 ditolak warga, men. Padahal dia ini perawat. Coba langsung aja tonton videonya ya. Miris, masih saja ada sekelompok warga yang menolak jenazah pasien positif COVID-19. Padahal pasien meninggal tersebut adalah seorang perawat yang menangani pasien corona dan semestinya mendapat kehormatan. Tangisan seorang ibu ini rasanya masih tak cukup membuat sekelompok warga di Ungaran Barat iba melihat jenazah seorang perawat meninggal akibat positif COVID-19. Dalam video yang direkam warga, Lu dulu dong, gak usah datin dulu semuanya gua. Gua nih. Dulu. Gimana menurut Boleh. pendapat lu? Kalau pendapat gua sih gimana ya, Bil? Jadi kan perawat gitu. Mungkin awalnya dia ini emang bukan pasien corona. Benar. Tapi karena dia ngerawat yang orang yang Yang kena corona, positif COVID corona, sehingga dia itu tertular. Jadi menurut gua kalau ada jenazah yang kayak gitu, siapapun dia, apapun profesinya, dia diterima dengan baik. Karena apa? Karena dari pihak tim medis sendiri itu udah dengan baik banget gitu loh, buat apa? Ngebungkus di jenazahnya itu supaya Bener. kita tuh nggak tertular. Gitu. Itu udah ada prosedurnya Udah, yang iya. nggak bakal itu kayaknya mau tertular. Nggak bakal mau tertular, kecil kemungkinan, bakal nol kemungkinan. Nah gitu. Jadi menurut gua sih
buat masyarakat tuh kita tuh harus punya jiwa kemanusiaan yang lebih tinggi gitu. Bener loh. Kita bayangin kalau itu terjadi di diri kita ditolak sama Keluarga kita. sekitar, gimana lah? Seandainya lu masih hidup, apa yang lu rasain gitu kan? Gua sih gimana, gak bisa, gua nggak bisa ngebayangin banget itu kayak gimana. Sedih kan? Sedih lah. Tapi menurut gua balik lagi ke pemerintah gitu. Kenapa tuh? Ke pemerintah, mereka harus ngasih wawasan ke masyarakat. Maksudnya kayak gimana yang lu maksudnya? Maksudnya gini, mereka harus ngasih tahu ke masyarakat bahwa pasien yang meninggal dalam keadaan yang terkena COVID-19 itu, yang meninggal itu nggak bahaya, maksudnya nggak menularkan, karena memang udah ada prosedurnya tadi. Si mayat itu udah dibungkus sedemikian rupa yang itu nggak bakal namanya menularkan. Maunya pemerintah gencar juga menyebarkan berita-berita seperti itu, bahwa ini aman untuk yang meninggal COVID, itu aman, seperti itu. Jadi Harusnya biar si masyarakat itu paham semua. Iya, Jadi Mak. nggak terlalu takut gitu ya. dan Ketika datang jenazah itu mereka udah tahu prosedurnya ada kayak ini. Berarti dia nggak akan Nggak. tertular gitu. benar. Iya, paham. Dan mungkin nggak bakal kejadian seperti ini kalau memang perintahnya juga itu. Mungkin next ya. Next. Ini coba mungkin lu bacain dulu Apa dari nih? tadi. Lu baca mulu ya, sampai Iya. jual ya. Kesel gua anjir. Kesal diminta pakai masker, pria ini todong pisau ke petugas. Waduh. Tonton nih. Ya, kita akan awali informasi pertama. Ini masih terkait dengan PSBB. Ini seorang pengawal mobil jasa pengangkut uang menodongkan senjata tajam banyak kepada tanya petugas masih bener yang tadi. sedang menggelar Lu ngajak pemeriksaan gua gitu. Jadi di lu pembatasan jelasin sosial gua berskala lah. besar PSBB. di checkpoint Pasar Jumat Jakarta Selatan pada Rabu siang. Pokoknya BB-nya itu besar-besar. Iya, bisa. Sejumlah petugas gabungan menggerubungi sebuah mobil berwarna putih Ya, itu setelah lah. seorang penumpang menodongkan senjata Ini nanya tajam gua ke nggak arah terlihat bodoh petugas di yang channel sedang sendiri, menggelar bro. pemeriksaan Gua channel baru dong. di Lu checkpoint Pasar gimana? Jumat Enggak, Jakarta gue kameramen Selatan, akhirnya siang. terpaksa gue harus Aksi bersenjata ngomong tajam juga pun nih. tak terelakkan Lu berdua ketika goblok penumpang semua, mobil penutupan menolong besar, menyerahkan penutup benda tersebut. pembatasan Petugas akhirnya sosial berhasil berskala merebut senjata besar, tajam goblok. dari tangan Mulyanto. Lu bilangin Pria gua ini kemudian goblok, lu digiring juga ke pos goblok. pemeriksaan Lu untuk bilang penutup dimintai aja malah keterangan. puter video Setelah tadi. diinterogasi, Mulyanto Ada mungkin nih, gimana menurut lu? lo? Mau komentar. Mungkin gimana menurut lo? Gua nyuruh lu komentar, lu nyuruh gua komentar balik. Oke. Menurut gua sih agak gimana ya? Agak gimananya. Apa yang gimana nih? Gua bingung. Disuruh petugas itu buat kebaikan dirinya sendiri, tapi dia malah ngengkel. Kebaikan dalam hal apa? Ya dan supaya tidak kesebar yang namanya virus corona ini loh. Dengan dia pakai masker. Dengan dia pakai masker tadi, itu kan mencegah, salah satu mencegah kita pakai masker, rajin cuci tangan. Tapi Atau kalau gua kemana-mana rasa kita sih pakai hand untuk si sanitizer. masker ini sendiri pemerintah tuh udah masih himbauan ya men ya. Iya sih Karena emang. dari awal itu emang udah disuruh pakai masker ya. Pertama pemerintah ngasih himbauan masker yang sakit. Terus di RT juga gue liat udah ada pembagian masker tuh. Udah ada, tapi Lu dapet nggak? belum. Waduh, minta satu. Lu mau yang gratisan aja. Males gua. Ya kalau ada yang gratis ngapain kita harus beli? Iya sih Gitu kan. sebenarnya. Dia menodongkan pisau katanya tuh. Menurut lu gimana tuh? Ini sih termasuk dalam kriminal sih, apalagi yang ditodongkan pisau itu sama petugas. Petugas. Ini kan termasuk kriminal. Iya sih. Terus kenapa dia bisa bawa pisau gitu kan? Dia ini katanya tadi kan itu siapa? Petugas penjaga apa namanya? Oh berarti dia Pengawal itu dia, pengawal Tapi uang. Ya, seharusnya kalau memang dia tuh punya kayak senjata tajam, entah itu pistol, ya jangan disalahgunakan gitu kan. bener sih. Itu kan buat keadaan terdesak baru digunakan. Sedangkan lu baru disuruh pakai masker aja udah lu keluarin. Apalagi disuruh yang lain. Iya gitu. Jadi menurut gua sih ya jangan terlalu lebay lah sampai lu mau bunuh orang gara-gara lu disuruh pakai masker doang gitu kan. Heboh amat itu berita. Ntar. Gua kayaknya mau bahas video yang lain aja deh. Dan ini gimana ya? Mungkin lu yang baca gimana? Gimana? Yang ini. Yang ini. Gua mau membaca gimana gitu? Razia nih, razia. Yang ini men. Razia pelanggaran PSBB diwarnai perlawanan. Perlawanan gimana nih? Oh, ini tuh buat yang pedagang kaki lima tuh. Para pedagang kaki lima yang nekat berjualan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur seketika panik saat mengetahui adanya razia yang digelar petugas gabungan pada untuk Senin malam. pedagang-pedagang nakal sih menurut gua. Mereka tuh pedagangnya di pinggir jalan gitu kan. Ya wajar lah kalau mereka ditertibkan. Karena kan bahaya gitu. Lu di pinggir jalan, sementara
orang tuh lalu lalang di jalan itu, jadi bahaya lah. Bahaya banget. Virus itu. Gimana tuh? Gimana? Ya gimana menurut lu? Bahayanya sebahaya apa gitu? Ya menurut gua sih bahaya ya, karena di sisi lain kalau PKL atau pedagang kaki lima itu kan mengundang sih. Mereka berjualan mengundang lebih dari 1, 2, 3, itu sama aja menciptakan kerumunan PKL itu kan. Benar-benar. Menciptakan kerumunan ya, ujung-ujungnya mungkin ada satu orang yang positif COVID yang dia mungkin tidak tahu, lalu menyebar ke seluruh semuanya. Kan penyebaran COVID itu cepat banget loh. Terus bahaya juga buat si pedagang itu sendiri kan. Benar. Kalau misalkan dia ngelain orang yang positif corona, terus dia nerima uang dari itu, tiba-tiba di uang itu ada virus. Tuh. Terus Dia pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, panjang ceritanya. Gue bingung jadinya kalau panjang. kalau mau diceritain. Dia pulang ke rumah saliman sama anak bini, terus dia makan, ini Ya, makan, anak bini juga makan, ah udah. Mending lanjut aja. Jadi lanjut. Lanjut. Lagi nih. Yang ini men, satu keluarga sempat menahan lapar karena tidak memiliki pemasukan selama pandemi corona. Waduh, ini yang gak gue suka nih, ini yang gak gue Asli. suka. Gimana coba? Kenapa dia bisa kelaparan? Coba kita tonton videonya aja. Iya, kita tonton dulu. Pinjam beras ke tetangga. Kebetulan selama yang di disuruh lockdown kemarin, ayah saya juga nggak kerja, suami saya juga nggak kerja, cuma diam di rumah. Sedangkan kami beras juga beli semua. Terakhir memang udah nggak ada kali berani-beraniin diri. Curahan hati suci warga di Aceh Besar Aceh bisa mewakili sebagian. Gimana tuh menurut lu? Ini sih miris banget, Bang. Miris ya. Ya di saat lagi ada corona juga memang kewajiban kita nih harus lockdown disuruh pemerintah. Ini sih lebih ke pemerintah sih sebenarnya. Lebih ke pemerintah. Kenapa? Meskipun pemerintah gencar besar-besaran nyuruh masyarakatnya untuk lockdown, untuk social distancing, PSBB. untuk PSBB segala macam. Kita bukan lockdown, Iya, PSBB. Untuk segala macam loh pemerintah. Tapi di sisi lain ya ini kejadian corona, keluarga menahan lapar, Bang. Gara-gara pandemi corona ini mereka nahan lapar. Ya kenapa nahan lapar? Mereka nggak ada pemasukan. Ini katanya si suaminya si cewek ini juga udah nggak kerja. Bapaknya juga nggak kerja gara-gara corona disuruh pemerintah PSBB. Jadi menurut seharusnya gimana tuh? Ya menurut gua sih dari pemerintahnya Kenapa? itu yang harus menyebarkan bantuan secara menyeluruh gitu loh. Balik lagi ke video ini, mungkin ini salah satu yang nggak dapat atau itu gua juga nggak tahu sih sebenarnya. Cuma segitu aja video reaction dari kita. Ya. Buat teman-teman gimana tanggapannya, silahkan komen di bawah. Dan dari reaction ini sih kita sebenarnya nggak ada maksud apa-apa ya. Jadi buat pihak-pihak yang mungkin agak merasa tersinggung, kita nggak ada maksud apa-apa karena kita tuh cuma ya ngomentarin video inilah gitu ya, nggak lebih dari sekedar komentar gitu. Bener nggak, Wid? Iya, tujuan kita reaction ini kita lebih ke masyarakat, mengingatkan ke masyarakat, dan begitu juga sebaliknya ke pemerintah supaya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat. Gitu. Jadi kita tuh nggak ada maksud apa-apa ya. Jadi buat pihak yang tersinggung ya sekali lagi gua mohon maaf. Udah, mungkin segitu aja video dari kita. Buat kalian jangan lupa untuk di like, komen di bawah, jangan lupa di subscribe juga channel ini. Terus mungkin nanti ada requestan mau reaction video apa lagi ya, mungkin kita bisa reaction. Terima kasih, bye bye.